ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, moga pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita adalah merapatkan shaf dalam sholat. Ada banyak hadis yang membahas tentang itu. Bahkan Imam Bukhari di kitab Sahihnya beliau itu membuat bab khusus mengenai tentang shaf ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu kutipan hadis. Bunyi hadisnya, aqimus sufufa wahadu bil manakidi wasuddu al khalala walayinu bi aidi ikhwanikum wala tadaru fujatin lisyaitan wa man wasala sofan wasala huwa wa man qata'a sofan qata'a huwa. Hadis riwayat Abu Dawud. Di hadis yang kita baca ini, Bapak Ibu, yang pertama Rasulullah mengatakan aqimus sholat, aqimus sufuf. Artinya kita ini diperintahkan untuk membentuk shaf yang baik. Nah, shaf yang baik itu indikatornya adalah lurus. Kita perlu memahami pada zaman Nabi itu, Bapak Ibu, tidak ada garis shaf. Jadi pada saat itu bangunan kan sederhana banget. Lantai ini, lantai yang untuk sholat itu tidak diplester. Jadi masih betul-betul tanah liat, tidak ada bangunan. Padahal masa itu sudah ada plester, sudah. Mereka bisa menjadikan ini pakai bahan tertentu, sudah ada. Tetapi memang masjidnya Rasulullah itu kan sangat-sangat sederhana, kecil dan sederhana. Itu masjid yang dibangun oleh Rasulullah atau Masjid Nabawi. Nah, pada saat itu tentu tidak mudah untuk merapatkan dan meluruskan sholat.
sebenarnya kalau hari ini itu soft 90% lulus Bapak Ibu. Bagaimana tidak? Nah, asal dengan minta ini ya kenceng bisa lulus ini. ya otomatis kan Gitu. nah indikator pertama itu lulus dulu. Lulus itu indikator soft itu baik. Yang kedua indikatornya adalah lapak. Nah mungkin kalau hari ini yang menjadi penting bagi kita adalah lapaknya. Kalau lulus 90% insya Allah sudah. Dan orang kita itu unik. Nek wonge sing sholat sithik niku mboten patek orang. Tapi kalau yang sholat banyak kayak Jumatan itu lapar. Karena apa? Space-nya kecil. Kita itu kan permasalahannya salah satu masjid itu gede. Ini gede betul masjid. Jumatan bukan. Loh, masjid itu kan harian itu Jumatan. Problem kita itu masjid ngukurnya kan bulanan, mingguan atau tahunan. Nek Nabi ngukur masjid ini sesuai dengan kebutuhan harian. Sehingga masjid niku kalau zaman kita ini masjid banyak tapi do lobok bahasanya. Nek kaya Klambi niku ya lobok ya, lobok niku gede. Nah masjid-masjid kita itu kan gede, sehingga yang sholat fardu berjamaah sekitar 30 sampai 40 orang, tapi kapasitasnya 400, berarti terisi 10%. Wih, itu 40 bisa sampai Pak. Nah nyontok 10 lapar belum. Nah itu lebih sedikit lagi. Ini problem kita. Nah karena gone longgar sehingga kayaknya tidak penting menurut sebagian orang itu soft itu kudu rapet gone opo. Nah padahal tidak begitu. Meskipun panggonane opo tetap dianjurkan. Nah, untuk hukum dalam madhab Syafi'i, ulama madhab Syafi'i menyampaikan bahwa lurus dan rapatnya soft itu hukumnya sunnah muakkad. Itu versi ulama fikih madhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama Hambali dan sebagian kecil madhab Syafi'i mengatakan lurus dan rapatnya soft itu wajib. Jadi dalam madhab Syafi'i memang tidak sampai wajib, statusnya sunnah muakkadah. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah kecil itu wajib, sebagaimana menurut ulama madhab Hambali rata-rata mewajibkan. Nah, saiki nek memang hukumnya wajib, siapa yang kena kewajiban di situ? Bagi yang mengatakan wajib, yang kena kewajiban pertama khitabnya kepada imam. Berarti nek meyakini wajib, imam ojo awet sholat sadurunge soft, rapet dan lurus. Jika memang berpendapat wajib. Jadi nek wajib kaya Umar bin Khattab itu kan sebelum sholat keliling sih. Jadi noto barisan sholat kuwi suwe. Kuwi nek Umar bin Khattab. Bahkan beliau kan anggone pedang di newal kenceng awas kena ini. Ya Allah pedang mungkin tunggulnya atau dari segala ini maksud landepe kok nek kena. Nah itu. Lah problemnya itu kalau jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak.
Memang mazhab Syafi'i ini lebih fleksibel di sini, sehingga imam cukup ngandani sofi lah yo. Jadi beda kalau ini ngatur, itu berarti kan kayak jenengan punya pasukan itu, soft ditata rapat lurus. Baik, itu harus terjadi dulu. Sesudah ditata, baru kemudian sholat. Nah, Rasulullah itu sempat menyampaikan, beliau menyampaikan dalam satu riwayat disebut bahwa dia merapatkan soft atau barisan kalian. Saya bisa melihat dari depan, maksudnya apa? Di punggung saya itu, saya bisa melihat kalian itu softnya lurus, rapat atau tidak. Jadi standarnya begitu. Nah, kalau lurus gampang deh ukurannya. Saya ingin nek rapat. Rapat niku ukurannya mana? Rapat itu ukurannya dua. Kalau yang disampaikan oleh mayoritas ulama, yaitu pundak dan kaki. Pundak dan kaki. Ini yang namanya lurusnya dan bukan lurusnya, rapatnya soft itu pundak dan kaki antar jamaah itu menempel, pundak dan kaki. Nah, kalau tidak bisa gimana? Kalau tidak bisa ya kepeksa kaki netok. Kaki kalau pundak ombok putih. Ombok kaki, wong kaki kuwi fleksibel. Pundak kan ora iso digandeng. Sehingga nek pundak ora nyangga, niku berarti mergo panggonane amban. Satu soft isine wong 15, diisi wong 11. Niku mesti kan amban to nggih. Nah, kalau begitu maka kakinya. Jadi jenengan aja kaget. Nek ana kanca-kanca golek sikile jenengan. Lho ngopo kok ngono? Lho jenengan dia ora usah suntuk, iki sikil ganggu, boten ganggu. Piyambake nembe pengen mempraktikkan sofe kudu apa? Nah, kan cok enten ngoten. Kula diwajibke Pak, isi kula Pak sikile didai-dai ngene jempole apa sedih kula. Goyang kula. Akhirnya kula sholat malah dolanan sikil. Ono sing ngoten niku. Ya, karena biasanya yang begitu mengikuti mazhab Hambali Bapak Ibu. Karena bagi dia wajib. Bagi mazhab Syafi'i ora nyangga ya wis ngono wong sunah maka begitu. Jadi beda ini, konsepnya beda. Karena konsepnya beda, akhirnya dari moyang nek nganti ora kecekel sholat kuwi sholat batal. Bagi situ yang ngopo ini kamu. Ini dua orang yang berbeda pendapat berada berdampingan dalam sholat. Ya memang konsekuensi memilih hukum begitu Bapak. Konsekuensi memilih hukum ya memang harus kita konsisten. Nek memang jangan mengatakan wajib, ya penuhi. Itu konsekuensi di dalam mengatur barisan. Terus kemudian Bapak Ibu, karena soft ini lurus dan rapat, dan suatu saat Rasulullah itu pernah melihat ono wong sholat dhewean di belakang imam. Lalu oleh Rasulullah diperintahkan mengulang. Jadi orang sholat dhewean itu diperintahkan mengulang. Nah, menurut mazhab Syafi'i, apa yang disampaikan Rasulullah tadi mengenai pengulangan sholat itu faktor
yang menjadi penyebab utamanya bukan semata-mata karena softnya sendirian. Karena begini, di dalam fikih mazhab Syafi'i, soft sendirian itu sah, cuma tidak sempurna. Jadi posisinya tidak sempurna, tapi sah. Nah, bagi konco-konco sebagian bermadhab lain mengatakan, wah, sholat kok sofe dewe berarti sah. Nah, makanya pulau panjenengan naik sholat ojo dewean. Itu sampai sebagian kata Bapak Ibu sing bener-bener ngugemi niku nggih tinimbang sholat lah kok makmume ijen dewean ora ono kancane padahal wong akeh mending engko wae sholate ngenteni nek wis rampung golek kanca. Dadi nek makmume siji kan oke. Itu yang tidak boleh kan kalau makmumnya banyak. Kalau makmum siji kan mesti ijen makmumnya. Ini kalau kan sholat berdua. Mulanya mazhab Syafi'i ini mengatakan bukan tidak sah makmum ijen. Nek makmum ijen tadi contohnya, contoh 1, 2, 3 di baris keempat wong siji dong. Pernah terjadi pada zaman Nabi, kuwi kon baleni sholat. Sehingga berpegang pada hadis tersebut, ulama wabil khusus mazhab Hambali banyak yang mengatakan bahwa ngono biasa. Sebab sholat kok dheweke nimbuli ijen ya sah. Tapi nek niku dimaklikan dalam konteks sholat berdua, jamaah minimal berapa? Kan dalam mazhab Syafi'i jamaah minimal 2. Jamaah minimal 2. Nah, nek jamaah minimal 2 berarti kan boleh imamnya 1, makmumnya 1. Kan boleh nih. Nah, di kasus tadi kon baleni apakah hanya faktor karena makmumnya 1 dalam mazhab Syafi'i tidak semata-mata karena itu, berarti ada faktor lain. Ini gambaran tentang sholat. Makanya panjenengan nek memang ijen lebih baik ndesel daripada nimbuli dhewean. Wah, boten enten sing gawe ndesel wong wis lapet kabeh. Nah, kan lapet kabeh berarti ora iso ndesel ya naik kok wong siji wae betul. Nah, kok nek wong nesu piye? Ya dikandani, Mas, tak tarik iki ora napa-napa sampean aku ke sholat sampai mundur yo. Anda di wong sholat. Karena kau nanti ditarik kan kamu. Kau nggak sholat ngecek dulu malah. Nomor sampai naik aku. Kalau malah jadi salah paham. Nah, ini kan perlu edukasi yang seperti itu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu di samping memang harus merapatkan soft dan juga merapikan, sesudah rapat terus disampaikan walayinu bi aidi ikhwanikum. Kalau tangane sampean koncone ya dilemesake, aja kaku-kaku. Wala tadau fujatin lisyaiton, dan jangan kamu berikan lowongan atau jarak yang itu akan ditempati setan. Jadi kata Nabi itu kalau ada gelowong antara satu orang dengan yang lain, maka yang lowong itu disisihkan. Setan ini sholat Pak, boten. Setan ini sholat, itu setan ini menumbuhkan rasa permusuhan bagi yang samping dengan sampingnya.
Jadi menumbuhkan rasa permusuhan, mendorong manusia untuk saling membenci. Makanya barokah Sofiat di rapet itu supaya gangguan setan berupa persaudaraan ini kalau mau dirusak oleh setan itu bisa terkurangi. Nabi itu sadar betul bahwa umat Islam itu sangat mudah diadu domba. Maka beliau menganjurkan caranya adalah dengan jamaah. Tapi apakah itu berhasil? Sebagian ya. Nah saya ini wong nek beda pendapat gawe masjid dhewe kan ya. Nah, dan ini semakin banyak perbedaan-perbedaan. Nah, itu bisa kalau tidak hati-hati bisa dijadikan ladang untuk bertengkar antara kelompok A dengan kelompok B. Nah, sholat jamaah dengan merapatkan dan meluruskan sholat ini diharapkan bisa mengurangi potensi itu. Jadi kalau jenengan yang pengen ngumpulake wong akeh ndadekake apik ya Sofiat ditoto sing sae. Kelemahan kita di sini memang sok niku rapate rapet. Apa meneh ana Covid tambah. Ana Covid kan atau niku kebablasan nanti saiki. Padahal Covid wis rampung. Tapi Sofiat saya dan ini sebenarnya kan kalau kita lihat contoh karpet di sini, apa bedanya karpet telu dengan yang di belakang? Nah, ini gue ini loh sing nonton kota ini kumbian banyak orang yang menganggap kota itu dikuasai satu orang. Jadi otomatis nek sikile kula jenengan sampai ini berarti mesti kan buatan apa tuh ini? Tidak apa, makanya dipikir-pikir akhirnya bahwa ini Pak, ini kan tidak ada batas wilayah. Nah ini kan banyak batas wilayah. Begitu wis dicekeli kan akhirnya tidak apa. Tidak apa. Nah dengan cara seperti ini, karpet tanpa batas ini harapannya bisa apa? Nek perlu mungkin masjid jenengan ini dikai kapasitas jajal sik sakmene kuwi nek wong iki umpamane lemu-lemu ya piye umpamane ora patek lemu-lemu ya piye kan kapasitasnya itu jadi ditulis kapasitas 15 kalau 14 ya belakang maju siji artinya ada standarisasi kan kita emang di mau masuk berarti standar wis diuji coba iki orang latihan boten kesesetan. Nah kalau dalam kondisi tertentu sesat ya uyel-uyelan itu lebih bagus. Jadi setan biar tidak mengganggu. Terus Nabi pernah menyampaikan begini di lanjutan hadis tadi, wa man wasala sofan wasala huwa sing sapa wong nyambung sof tadi itu kan sing terputus disambung dan seterusnya wasala huwa maka Allah akan menyambungnya. Sebaliknya barang siapa yang memutus sof maka Allah akan memutuskannya. Nah, ini satu riwayat yang mungkin perlu kita pahami bersama. Oke, terus Bapak Ibu intinya, ini kan hadisnya banyak, memang saya ambil satu yang lebih mudah saja untuk kita perjelas. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam madhab Syafi'i merapatkan dan meluruskan sof itu hukumnya sunnah muakkad. Dalam madhab yang lain wabil khusus Hambali hukumnya fardhu ain, berarti wajib. Nah, seyogianya kita tetap berusaha semaksimal mungkin
untuk merapatkan dan meluruskan soft. Caranya dengan menempelkan antara kaki dan bahu, itu standar. Terus kemudian jangan ada lowong ketika kita sedang sholat, karena di situ akan diisi setan, bukan untuk sholat tapi untuk ganggu. Dan jangan bikin soft sendirian. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ini sebentar Pak, ada pengumuman. Naik nanti dan kedua yang sudah ada juga Pak Basuki Mas. Jam sudah asal sudah jam saya. Disiplin. Sebelum tanya jawab ada pengumuman sebentar bahwa untuk pengadaan kalender tahun ini jamaah diberikan kesempatan untuk berkontribusi untuk pengadaan kalender. Berapapun nominalnya panjenengan dipersilakan, tidak ada paksaan. Bila mana tidak memberi kontribusi pun juga tidak masalah. Dan dengan panjenengan kami berkontribusi, silakan panjenengan menghubungi Mas Andi. Satu itu, dan kedua, pertemuan pengajian yang akan datang insya Allah akan ada pemotretan, akan ada foto untuk kalender. Silakan panjenengan mempersiapkan. Yang dipersiapkan apa ya? Klan bisa ngambil, naik makna ya, ukuran yang biasa kan. Termasuk Pak itu mengingatkan saya, kira-kira dari klan itu ganti ya. Bisa tak jadi Pak? Gimana? Silakan Pak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini agak menjauh dari materi ini. Yang saya tanyakan adalah tentang sihir, santet atau tenungnya. Itu bagi yang melakukan itu hukumnya bagaimana Ustaz? Kemudian bagi yang disihir atau disantet itu dampaknya seperti apa? Dan yang ketiga tentunya bagaimana mengantisipasi biar tidak terdampak seperti tersebut. Iya, Mas, betul Mas. Bapak Mas. Bapak Ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat Ustaz, pertanyaan saya menyangkut saat bagi yang jamaah sholatnya pakai kursi karena ada warna buat kaki dan sebagainya. Itu safnya sebelah kiri dan kanan itu dasarnya ketika berdiri atau ketika duduk di kursi. Karena kalau kursinya terlalu mundur mengganggu yang belakang. Kursinya terlalu maju, akhirnya posisi berdiri kita terlalu maju dengan yang kiri kanannya. Saya kira cuma itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam jamaah yang hanya satu orang dengan imam satu orang, ini biasanya diharapkan tidak jauh di belakang, tapi tetap mendekat imam. Apakah ini memang lebih baik begitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, betul. Bapak Ibu, yang pertama berkaitan dengan masalah sihir. Sihir, santet, tenung, teluk, apalagi jalan goyang, ya guna-guna itu tuh jalan goyang, macam-macam, macam-macam. Jadi Bapak Ibu, semua yang tersebut tadi menurut kacamata para ulama kita itu masuk kategori sihir. Nah, pelaku sihir itu hukumnya berdosa besar. Bahkan kalau kita merujuk kepada penjelasan surat Al-Baqarah ayat 102, pelaku sihir itu bisa kafir. Karena di situ membahas tentang Nabi Sulaiman
Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Sulaiman tidak kafir. Lu kok ujuk-ujuk ono pernyataan Sulaiman tidak kafir? Karena Sulaiman itu dianggap beliau adalah yang mengajarkan sihir di muka bumi. Jadi Nabi Sulaiman itu namanya dicaplok pesihir yang mengatakan bahwa kami belajar sihir itu dari Nabi Sulaiman. Padahal sangatnya mungkotek terputus. Itu pintar-pintar yang gawe narasi. Dan itu sudah berlangsung ribuan tahun. Yang mengubah paradigma bahwa Sulaiman itu bukan pesihir, tapi beliau adalah seorang nabi, adalah Nabi Muhammad, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Nah, jadi pelakunya itu dosa besar, berpotensi kufur, berpotensi ya, kufur. Lah yang meminta kan biasanya ngono kan jaluan kan, santai tenung teluh itu kan jaluan, permintaan. iya, artinya kan memang ada profesional di bidang santet. Nah, jadi kan profesional, kalau profesional bahasa ya Jasa. nah ya jadi profesinya memang tukang santet kan. Nah, sing jaluk yang datang ke situ minta hukumnya sama, berdosa besar, berpotensi kufur. Makanya Bapak Ibu sejengkel apapun dengan sama orang, walaupun dungake muga-muga mati, sing penting aja nyantet, sing penting aja nenung. Nah, soalnya ini di Indonesia itu kan lumayan ramai nih profesi sing kalau bahasa ini kan profesi dari dukun santet. Kalau ada bahasa apa ya? Bahasa maksudnya bahasa dunia kan. Nah, jalur sing mati telung dino, apa sesasi, apa sing sedino, langsung mati bebas suwen, pokoknya berarti tarifnya semene. Nah, kalau suwe ya nyiksa ini, nyiksa ya larang ini. Soalnya aku yang nyambut gawe tenangan terus, kudu tak gawe terus ini. Jadi, nah ini dosa besar, berpotensi kufur. Mulane jenengan sing pengen, sing tahu, sing mulai tobat, satu mati boleh tobat. Tapi yang sih, jadi tempat tertentu antara budaya oknum ya, oknum ustadz itu santet-santetan. Tapi di satu tempat saya tahu tempatnya, maksudnya kalau di Anda di wabah ini ono masalah sih itu santet loh, yes, muka-muka hilang. Tapi itu yang terjadi. Nah, sihir atau santet atau yang lain itu dalam pandangan ulama Syafi'i itu real, bukan halusinasi. Jadi real itu artinya nyata, hakiki, benar adanya. Jadi itu memang benar adanya. Cuma statusnya haram. Kita tidak menafikan keberadaannya, tetapi menghukumi haram pelaku dan yang meminta. Nah terus bagaimana yang kena? Bolehkah yang kena membalas? Tidak boleh. Aku dari mana disantet ini? Tak boleh. Ini wong sing nyantet bisa balas. Nek balas berarti dosane podo. Loh Ustaz, katanya boleh nek dikampleng itu kampleng. Kadang kampleng kan dibalas kampleng memang boleh, tapi nek nyantet dibalas nyantet tidak boleh. Sebab nyantet ini haram. Nyantet itu haram. Jadi tidak boleh membalasnya, mengembalikannya itu tidak boleh. Santet dan seterusnya. Nah, bagaimana upaya agar kita itu terhindar dari santet? Dari itu semua
yang membaca doa-doa perlindungan. Yang diajarkan Nabi itu kita disuruh untuk membaca Muawwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, khususnya sebelum tidur. Itu bisa menjadi tameng. Lah tameng ini mandi boten berfungsi dengan baik, insya Allah ya. Tapi ya tetap ada kemungkinan bocor, kemungkinan tembus. Cuma itu kalau dilakukan dengan serius, insya Allah bisa. Nah mungkin sing ngangkat niku nek pengen tembus, wah iki piye terus sak durunge dulu. Ya nek iso digawe, wah iki wong paling iki lek dulu lali wong bar nonton bal-balan paling kali dan iki. Nah anton pas ono bal-balan setengah apa-apa. Nah, jadi intinya Muawwidhat itu doa perlindungan. Makanya kita sebelum tidur itu sangat dianjurkan satu baca Qul 3 kali supaya untuk setara dengan baca Quran, ayat kursi, terus kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu tujuannya untuk melindungi diri. Melindungi diri. Ya paling tidak 80% terlindungi. Jadi kalau jenengan nek ngagem niku kaya nganggo rompi anti dulu. Jadi nek umpamane ketembak ya sikile, ya loro tapi dia ora fatal. Yang jelas ada perlindungannya minallah. Syaratnya niku baca sedih. Itu yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengantisipasi. Oke, nonton nih. Tadi pertanyaannya kali ya. Ada 2 pertanyaan. Oh iya. Terus berikutnya tadi ngomong. Kursi pada sholat. Oh iya. Nah, Bapak Ibu, zaman Nabi, zaman biyen niku ora ono wong sholat nganggo kursi kira ono. Nek sholat lungguh ya ning iso. Nah sekarang itu kan ada inovasi sholat kuwi lungguhe nganggo kursi. Jadi praktik sejak zaman Nabi sholat sambil duduk niku maksudnya lungguh ngene iki. Saat ini kan diterjemahkan, oh sholat nganggo duduk niku ya nganggo kursi. Nah ini kan hal baru Bapak Ibu, hal baru. Kalau di kitab-kitab klasik nggak ada. Cuma kalau di kitab klasik itu disebut nek ono barang yang membuat soft itu tidak jadi satu, berarti itu memutus soft namanya. Contohnya kayak cagar atau anak kecil itu dianggap memutus soft. Makanya yang madhab Syafi'i kan bocah cilik ini mau mutus soft, tapi kan sunah makan, jadi kan waktu soft. Cuma apa? Begitu anak kecil itu dianggap mutus soft. Anak usia 4 tahun 5 tahun itu kan sholat itu dianggap mutus soft. Ya harusnya dia bikin soft sendiri. Makanya di sebagian tempat itu ditulisi yang depan tidak boleh bukan anak kecil. Softnya putus ini. Jadi seputus. Nah bagaimana dengan ini, dengan kursi? Nah ini termasuk ijtihad baru. Tadi yang ditanyakan kan bukan putus atau lanjutnya sholat. Ukurannya di mana? Ukuran tetap berdiri Bapak Ibu. Jadi menungsane boten kursi ini. Sing dihitung sholat. Artinya nenek menungsane itu kan duduk itu kan kadang ada yang berdiri. Wong santai saat ini kan enten sing duduk, enten sing berdiri terus duduk kan sholat pakai itu kan macam-macam itu. Aja Nabi ini biar gawe enten sholatlah sambil berdiri, nek ora mampu lungguh. Itu Nabi praktik yang dilakukan. Aduh nanti kok ora kuat ya wis lungguh.
tidak pakai kursi. Tapi saat ini nyatanya banyak yang pakai kursi. Bahkan ada yang sebenarnya tidak urgent pakai kursi. Mungkin ada gangguan, tetapi tidak sampai ke titik di mana dia mestinya pakai kursi. Nah, kalau itu yang terjadi yang dihitung ngadepin. Nah, kursi ini ganggu buatan, nah itu dilihat aja. Mestinya kursinya itu posisinya tetap di mana dia berdiri. Nah itu, dan tidak ada kok kan jauh. Kursi ini kan memang kita bagi ya. Nah, wongnya kan gini, ngadep kan itu, otomatis itu berarti softnya tidak lurus, ya otomatis. Makanya anjurannya nek ngoten niku di pojok bagian kanan utawa di pojok bagian kiri, karena lurus ben kono dhek tok sing uman lurus. Karena kene kan kabeh juga. Ana ning tengah kan berarti kene wis kena kabeh. Kalau di situ kan paling ndak bocornya ning pinggir timur atau pinggir tengah tok, sehingga yang lain tidak terdampak. Tapi kadang mau ini ya mau dibanding dari tengah, ini malam sih. Nah, menurut saya kalau memang softnya banyak, jangan di depan dan jangan di tengah. Karena apa? Meminimalisir pengurangan pahala bagi orang yang berjalan. Karena yang dihitung lurus ya lurus, bapak ibu lurus itu kecil kakinya. Kan kaki memang nggak mau seperti itu. Kaki berpundak. Jadi nek kaki pundaknya kalau boten nyambung, berarti boten lurus. Nah kalau dia posisinya duduk terus, malah yang dihitung itu ketika posisi duduk. Masalahnya itu kan ngadep punggung. Saya ditakutkan kan ngadep punggung kan itu. Jadi orangnya kalau berdiri posisinya di sini, berdirinya tidak pasti kursi. Dongeng naik soal dong kanan situ berdiri kursi ya. Berdiri maksudnya tidak di depan kursi, jadi berdiri. Tapi apa nih? Naik soal naik soal naik soal betul saja. Jadi yang jelas orang yang duduk di kursi apabila posisinya dia berdirinya tidak mengikut ini, ya jadinya dia membuat soft tidak lurus. Lah, yang mepet. Oh ya, untuk yang makmum hanya satu, betul itu mepet ke imam. Oh ya. Mepet. Jadi jangan jauh-jauh mepet. Kio-kio ya sejajar punjul siti lah. Sejajar punjul siti. Sing penting makin nek pun mulai sholat, imamnya jangan mundur, makmumnya jangan maju. Nanti kalau itu terjadi, engkau jadinya di depan imam, nah itu batal. Makanya itu harus konsisten orang yang seperti itu. Lalu si dugo ke jempolnya sikil apa tungkai. Nanti sing ditung tungkai bener. Nah kan nama orang sing sikil itu tapi ngomong ukurannya sepatu 46 untuk dari alam ukurannya 28. Nah kan podoannya tidak tungkai tungkai karena tungkai ini berarti oke. Betul, jadi memang sebelah kanan sedikit ke belakang sedikit saja, tidak usah banyak. Oke, matur. Ini masih dua nih Pak. Berarti tidak ada pertanyaan lagi terakhir. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya bila seorang istri ingin mendatangi pengajian tapi suaminya tidak mengizinkan? Satu itu. Terus yang kedua, kalau tempat wudhu itu ada polanya ya Pak. Ketika kita mau masuk ke tempat wudhu itu, bila mana kita selesai wudhu, kalau kita lewat pola yang tadi kan polanya kena kaki banyak orang nih, apakah tidak mengurangi kesucian kita sudah berwudhu Pak? Yang di bawah itu Iya. cek. Ya teman-teman.
Kalau istri suami untuk mendatangi kajian. Kalau istri tidak diizinkan suami, tinggal materi pengajiannya wajib dan kalau wajib maka tetap wajib datang. Tapi kalau materi pengajiannya tidak wajib, berarti tidak boleh. Jadi kalau suami mengatakan kepada istrinya, aku mau ngaji, temanya apa? Maulid Nabi. Bersama kan? Oleh mangkat Maulid Nabi wajib kok. Kalau tidak tahu temanya Pak? Tidak tahu temanya harus menduga dulu, karena ini larangan suami itu hal bagi istri untuk melanggar. Tetapi suami wajib mengajarkan. Nah, suami ini bisa ngajari buat. Kalau suaminya bisa ngajari, itu tidak boleh istri keluar untuk ngaji dilarang suaminya, tetap tidak boleh. Jadi harus lihat urgensi dari tema tersebut. Dia butuh enggak? Kalau memang dia butuh dan memang itu ilmu wajib, maka boleh bagi si istri untuk mendatangi pengajian. Karena pengajian hari ini kan temanya macam-macam, tergantung Bapak Ibu. Jadi mencari ilmu itu wajib, tapi yang dibutuhkan. Nah, temanya tentang sholat dan dia masih belum paham sholat wajib, maka aplikasi larangan suami itu. Gitu. Jadi ini tetap tidak bisa jawabannya langsung, tergantung situasinya seperti apa. Gampang nek ora ngaji kalau ora ngerti to Pak. Ya, karena suami ini ngomong iya. Yang punya otoritas suaminya. Nah, bojoku ki aneh kok. Nek aku ndang mutak oleh kok. Nek ngaji ora oleh. Ya aku sing sabar bojone kaya ngono. Biyen kaya apa ngono. Dan Fir'aun. Boten maksudnya Fir'aun itu ya sing wedok salihah, sing lanang ya ngono. Jadi karena memang ada aturan sehingga kalau si suami tidak mengizinkan tidak boleh. Memang otoritasnya di sini. Nah, bojone untuk bojo kaya ngono ya wis. Tombol ya. Nah, ditombol ini badai ini ya. Kalau saya itu kan kita pengen pengajian itu wongnya akeh, tapi kan saya pernah menyampaikan ibu-ibu yang masa idah tidak usah datang. Tunggu jamaah ibu kan tahu Ustaz. Ya lah ngomong deh wajibnya ngomong kok. Begitu. Jadi kita berharap yang ngaji itu bisa lebih banyak, tapi kalau ada hal yang kemudian harus melanggar syariat ya kita tidak usah. Mau ngaji itu tujuannya boleh barokah, boleh kesainan, boleh kebaikan. Jadi jangan sampai meninggalkan hal-hal yang lebih wajib. Yang lebih wajib jangan itu. Itu bagi ini kasus ibu-ibu ini kan memang kadang ada. Ya, biar bojone ngono wis ditompo wae bojo. Kalau kebalikannya diajak ngaji, Oh, Kalau biasa tidak mau. kalau diajak ngaji, yang laki-laki ini diajak, ngajak pemerintah ini. yang ngajak. Sing ngajak suatu sing lanang Pak. Iya, sing ngajak sing lanang. Sing setri Bentuknya perintah apa aja. Nek perintah wajib mengikuti. Tapi nek ngajaknya wajib mah males ngono. Berarti ngajar ini sifatnya surat perintah. Nek perintah wajib. Karena istri wajib taat kepada suaminya. Taat itu dalam konteks perintah dan larangan. Jadi nek diajak suaminya, tapi suami ini kok bentuknya perintah. Yo ngaji, berotot dua suami. Berarti gue perintah, wajib. Itu makan. Nah, wajib makan dua makan tusuk. Jadi lek wajib orang makan ngaji, lek di kokon Bojone. lalu bojo sing lanang kuwi ya nek ngomong sing apik. Kalau perintah ya, karena kata Nabi itu wanita solihah adalah kalau diperintah dia taat.
kan diperintah, nek diajak ora gelem ya ora apa-apa, kalau diajak ajak kan sifatnya mubah. Iya, ajak. Makanya amal ma'ruf nahi munkar itu perintah. Mengajak kepada jalan Tuhan itu bentuknya ajaran. Dakwah itu ajaran. Nek perintah itu berarti penekanannya lebih tinggi. Itu ibu-ibu yang memang harus begitu. Jadi pengajian ibu-ibu saya juga sampaikan begitu. Nek memang suami Anda tidak itu ya tidak usah mengatakan. Kalau pengen ngaji, pengen jenengan kalah kalau aturan syariat. Karena pengen nanti ya berarti lewat jalur lain. Mau ya di YouTube Pak, aku itu ngaji sampai ngajari aku ya iso. Maksudnya ketakuan ngancani dari iso kuwi. Kok nek mlebu kok bareng, mosok sampean mlebu suatu aku napa? Hampir bareng. Ya wis bawa anak ini bojone ngono piye meneh. Jadi itu kalau untuk urusan tidak boleh. Yang kedua apa tadi? Kemarin itu ada polanya. Oh, kalau apa jenenge kejayaan. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk kejayaan itu satu, sebaiknya airnya mengalir. Sebab kalau air mengalir itu, aliran itu bisa menghapus walaupun jumlahnya tidak banyak. Contoh dengan resort nih apa nih Pak? Paduan dengan air mengalir kan? Nah, tapi nek air boten mengalir, boleh nggak boleh? Harus di atas 216 liter atau 20. Kalau di bawah itu, kalau ada najis justru jadi najis kabeh. Jadi harus diukur, dipastikan 20 itu 216 kalau tidak mengalir. Tapi kalau mengalir nggak apa-apa. Mengalir itu jadi ngalir kayak itu lah, dari dia ngalir. Artinya sirkulasinya ada. Sirkulasinya ada, itu tidak dibutuhkan jumlah yang banyak. Tapi kalau sedikit, mulanya yang dengan gawe masjid atau gawe jeding walu, terus ada kejayaan, pastikan itu jangan sampai justru menyebarkan najis. Niku kabeh kan ben wong sing najis hukum mbah niku no kakine sing maune do apa pisau niku lho. Iya, memang itu harusnya dari luar. Dari luar masuk. Cuma orang tadi ini kan berdilumpati. Enggak dilumpati. Soalnya tidak ada nyincing atau bukan, gitu. Nek akeh mesti kan ada dhuwur. Kan iku nyincing atau kan bukan. Akhirnya piye nek wae lupa, luar pimpinan Pak. Jadi intinya memang dulu para kiai, para ulama tujuannya ini buat dia ceritanya wong dos kok sawah tuh dos kok sawah kan mau orang sih kira nah tuh ibu ben tapi masjid saat ini kan ketoknya wongnya doa di sawah terus ketoknya bami kan belek ya loko di pulau mau lewat sekolah ini orang belek Masih mak ya saya mau lebih lewat. BDI kan bakal lewat, berarti kemungkinan kan lebih kecil kan? Kemungkinannya lebih kecil. Yang justru lebih urgent itu kan di belakang WC. Nek basko WC itu atau gawasi. Soko WC itu kan yang betul soko WC mau WC ini kadang pesing. Nek WC pesing itu otomatis berarti masih ada sisa kencing kan loh. Kita masuk ke ambune pesing rata-rata. Berarti kan patut diduga bahwa di situ ada bekas kencing. Mau kalau jenengan kan dia ngerti ono nek bau pesing atau bau kencing dan kencing itu najis. Makanya Bapak Ibu nek saka WC sing luwih hati-hati. Oke, terus kalau ada seperti itu monggo dipertimbangkan, dicek. Nek memang
memang tidak fungsi dengan baik, lebih baik nggak usah dikasih. Kalau tidak fungsi dengan baik, tapi kalau fungsi dengan baik ya alhamdulillah. Soalnya saya lihat di beberapa tempat itu kecilian orang milih sisa, malah itu mulai lompat juga, lompat setengah meter, kan ya, 1 meter setengah kan ya, ada latihan lompat jauh, ada orang meleset. Untung di pinggir orang setelah jadi lewat pinggiran, artinya ya harus jumlahnya. Jadi mau dicek mana nih masjid-masjid di jenengan si mana ini bu, dicek ulang bagaimana keadaannya. Oke, pas sama. Oke, monggo Bapak Ibu diperangi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.